Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang resiko gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Jadi masih banyak teman-teman kita yang saat ini terjerat di aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah panik dan ketakutan, takut data disebar ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sesuai pengalaman ya, karena kami banyak sekali pinjaman online ilegal yang tidak dibayar memang sih, karena cara-cara penagihannya memang tidak layak seperti itu ya, dengan cara-cara teror sebar data. Oke, di video kali ini saya akan membahas seperti apa sih kalau kita gagal bayar di pinjaman online ilegal ya, cara aman ataupun ya cara-cara aman biar tidak sampai dibikinin grup atau disebarluaskan data-data di seluruh kontak ataupun ke sosial media ataupun dibikinin grup tidak sampai. Jadi buat kalian yang saat ini terjerat di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian simak terus video ini ya, jangan di skip agar kalian paham teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya sudah mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal beranak ya. Jadi apapun pinjamannya ya, kalaupun ilegal tetap kita diteror dengan cara-cara sebar data ya. Jadi apapun pinjaman kalian ya, kalau ilegal itu cuma 7 hari ya, cara-cara penagihannya ya memang mengancam sebar data ataupun teror terus menerus seperti itu. Bang, seperti apa bang cara menangani misalkan kalian gagal atau mau telat bayar di pinjaman online ilegal? Yang pertama-tama teman-teman ya, nah di sini saya akan mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak dibayar sudah sekitar berapa hari ini. Nah ini aplikasi pinjaman online ilegal sudah 41 hari ya, jadi sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan ya. Oke bang, saya sudah diteror oleh pihak pinjol ilegal. Kemudian foto-foto saya sudah dikirim ke saya, sama ya kontak-kontak saya sudah dikirim ke saya. Seperti apa bang cara menangani misalkan kalian mau jatuh tempo ya? Yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Itu saran dari saya kalau kalian telat bayar ataupun memang tidak ada dana ataupun niat galbay ya. Yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Itu yang pertama kalau kalian punya pinjaman online ilegal. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak ya. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman ya, pengalaman gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Bukan mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak ya. Cuman berbagi sesuai pengalaman ya. Oke, nah di sini kan teman-teman bisa lihat, nah ini sudah 42 hari, tapi aman ini teman-teman. Artinya aman apa sih? Ya artinya aman tidak sampai dibikinin grup di kontak-kontak saya, tidak sampai, kemudian tidak sampai disebarluaskan ke sosial media, Facebook, IG, ataupun dibikinin grup tidak sampai, ataupun di galeri foto-foto kita tidak sampai ya. Kalaupun kondar itu sudah pasti disebar lah, istilahnya foto kita pas selfie itu disebar ya ke kontak darurat ya. Foto kita pas selfie dengan KTP biasanya ada yang diedit-edit. Yang pertama-tama kalian akan mendapatkan WA dengan cara-cara teror dari pihak pinjol kalau kalian sudah mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal teman-teman ya. Nah makanya saya bilang kalian harus kuat mental ya. Bang, saya sudah di WA terus menerus, satu hari ini sampai ada 20 bahkan 50 nomor yang berbeda masuk ke WA saya. Kalian nggak usah panik. Misalkan kalian sudah dapat WA seperti itu, kalian enjoy aja, santai ya. Seperti yang saya lakukan, saya santai kok. Oh ya, ada WA saya balas. Ya Pak, masih cari dana, masih usaha, seperti itu. Ya, dan seterusnya seperti itulah ya. Kalaupun ada itu ya di kontak darurat itu sudah pasti. Kalaupun ada tidak ke seluruh kontak ya, mungkin ada 3 atau 4 atau 5 orang lah, tidak keseluruhan kontak. Tapi misalkan teman-teman nggak respon, nah itu bisa saja ke seluruh kontak itu loh, seperti itu. Tapi kalau teman-teman berani ya membalas WA, ada telepon kalian angkat, itu kan cuma WA atau ancam saja sih. Kalau kalian lebih berani, itu tidak bakalan ke seluruh kontak. Kalaupun ada 3 atau 4 orang ya, itu aja sih.
Loh bang, saya sudah respon bang, tapi data saya disebar, tapi sebarnya sampai berapa orang, tapi tidak ke seluruh kontak kalian kan, cuman beberapa, dan tidak sampai dibikin grup, dan tidak sampai disebar ke sosial media kalau kalian selalu respon. Ini contohnya teman-teman, ini berapa aplikasi, bayangkan inilah ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 aplikasi nih, bayangkan ini selang 2 hari sudah jatuh tempo, selang 2 hari sudah jatuh tempo, seperti itu ini ya. Tapi ini sudah telat lewat 1 bulan, sekarang sudah nggak ada WA. Bahkan kalau saya di WA, saya telepon ke pihak DC-nya, iya pak sabar aja pak ya, ini pinjaman online ilegal, kenapa kok mau sebar data, mau gini gitu. Intinya kalian cari alasan lah ya untuk menghadapi pinjaman online ilegal ya. Kalau teman-teman takut ataupun panik, sudah dapat WA, panik misalkan kalian nggak respon, nah itu bisa saja data kalian disebar ke seluruh kontak. Bahkan kontak-kontak kalian bisa ditelepon terus-menerus. Karena pinjaman online ilegal itu cara penagihannya itu bikin teror ke kontak-kontak. Kalau kalian takut lah ya teman-teman, kontak kalian itu akan ditelepon terus-menerus, tidak henti-henti. Nomor Anda ini buat jaminan hutang si A, seperti itu. Kayak mengadu domba. Tapi misalkan teman-teman lebih berani, ada WA balas, respon dengan baik ya. Meskipun kalian dimaki-maki, sudah wajar lah kalau kalian tidak bayar ya. Itu kan cuma WA saja ya. Ya biasanya di telepon, bang saya dimarah-marahin bang, itu sudah biasa, kalian nggak usah panik ya. Ya terimalah ya. Yang penting data kalian tidak sampai disebar ke seluruh kontak. Kalaupun ada cuman beberapa ya. Seperti itu. Jadi ini aman teman-teman, aman. Bahkan kalau saya ada WA langsung saya telepon ya, telepon dengan baik, meskipun dari pihak DC-nya atau penagihnya tidak mau tahu alasan apapun, dimarah-marahin atau gimana. Kalian bisa lihat di video-video yang lain ya di channel saya, itu banyak aplikasi ilegal yang nggak dibayar. Kenapa? Karena saya nggak panik, nggak takut. Kalau kalian takut, bahkan kalian akan diteror terus menerus, karena ketahuan kalau kalian sudah nggak respon, itu artinya takut, sudah panik. Makanya dari pihak pinjol selalu neror kalian, menakut-nakuti kalian. Tapi kalau kalian berani, dari pihak pinjol mungkin 1 hari mungkin 5 kali SMS, nggak sampai banyak WA yang masuk banyak, nggak sampai, karena kalian berani. Oh orang ini berarti kuat mentalnya. Karena pinjaman online ilegal itu yang pertama, mental kalian akan dibombardir dengan cara-cara ya, foto data Anda ini sudah lengkap di sini. Kalau nggak bayar saya pinjamkan ke aplikasi lain, ataupun data Anda saya jual, ataupun ya seperti itulah cara-cara penagihan dari pihak pinjol. Itu sudah wajar teman-teman, itu hanya gertakan saja. Tapi misalkan teman-teman itu panik, takut, kemudian ada WA kalian blokir, itu bisa saja disebar ke seluruh kontak ya. Kalau saya pribadi nggak ada yang disebar ke seluruh kontak. Mungkin kalaupun ada ya mungkin 3 atau 4 orang lah. Itu sudah wajar karena kita tidak bayar. Soalnya yang nggak dibayar ini banyak seperti ini loh. Ini aja 6 ya. Ya kalian bisa cek di video-video saya itu yang lain. Bahkan ada yang sampai 40, 20 aplikasi di dalamnya, 10. Ini cuma 6. Nah buat saya, buat teman-teman nggak usah takut lah ya, hadapi. Resikonya memang diteror aja sih. Kalau teman-teman ganti nomor ya, saya ingatkan lagi ya, kalau teman-teman ganti nomor, kan banyak teman-teman yang diteror, kemudian mungkin ketakutan lah ya ganti nomor ya. Nah itu bisa marah, tambah dari pihak penagihnya marah karena kalian sudah menghindar, lari. Makanya kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus, disebar data terus menerus, ganti karena kalian sudah ganti nomor. Kalau kalian aman dari pihak DC-nya atau terornya aman, tapi kontak-kontak kalian yang apa ya, yang dapat dampaknya dari pinjaman online ya. Jadi kontak-kontak kalian yang mendapatkan dampak ya kalau kalian ganti nomor. Jadi kontak-kontak kalian itu yang akan menanggung, ditelepon, disebar data, bahkan biasanya di telepon 1 hari bisa sampai 20 kali kontak-kontak kalian, seperti itu. Makanya saya sering bilang nggak usah ganti nomor, hadapi aja
Pinjaman online memang seperti itu cara penagihannya. Jadi buat kalian resikonya ya cuman seperti itu aja, diteror ya. Kalau kalian takut dari pihak pinjol semakin neror kalian. Tapi kalau kalian berani dari pihak pinjol tidak akan terus menerus meneror kalian seperti itu. Ya seperti itu, intinya berani itu aja sih teman-teman. Ya kalau kalian nggak respon itu bisa saja data kalian disebar ke sosmed, kemudian dibikinin grup ya, seperti itu. Memang cara-cara penagihannya seperti itu, pinjaman online ilegal apapun memang seperti itu ya. Jadi mental kalian yang dibombardir. Makanya yang pertama-tama kalian, misalkan kalian punya pinjaman online ilegal, kalian harus kuat mental, itu yang pertama. Gak usah takut, gak usah panik, itu cuman WA saja ya. Meskipun kalian respon, tetap aja dari pihak pinjol tidak mau tahu alasan apapun. Tapi setidaknya kalian respon aja, cari alasan, ya Pak masih cari dana, masih nunggu gajian, sabar dulu Pak, kami masih ada kebutuhannya, gitu-gitu terus lah ya. Intinya seperti itu teman-teman ya, agar data kalian tidak disebarluaskan ke kontak-kontak kalian, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online ya. Pinjaman online apapun itu sama ya. Pinjaman online apapun yang penting ilegal itu sama ya. Cara-cara penagihannya sama dengan cara-cara ya. Data Anda di sini lengkap, gitu aja sih ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.